Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faras Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saham dari UAS Manajemen Investasi terhadap 3 saham yaitu PTBA atau PT Bukit Asam, yang kedua ada PT XL Aksiata, dan yang ketiga ada PT Aspirasi Hidup Indonesia. Ringkasan profil saham yang pertama ada saham PTBA atau saham PT Bukit Asam, yaitu BUMN tambang batubara raksasa, dikenal sangat loyal membagikan dividen besar dan memiliki efisiensi biaya yang kuat di tengah fluktuasi harga komoditas. Yang kedua ada XL Aksiata, yaitu operator telekomunikasi yang baru saja melakukan merger besar atau menjadi XL Smart, saat ini dalam fase konsolidasi biaya, namun memiliki potensi pertumbuhan pendapatan jangka panjang yang masif. Dan yang terakhir ada saham PT ASES atau Aspirasi Hidup Indonesia, yaitu retail perlengkapan rumah tangga terbesar atau XS Hardware yang baru selesai rebranding. Karakteristik utamanya adalah bebas utang atau net cash company dan ekspansif membangun toko baru. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih saham dari ketiga PT tersebut, yaitu yang pertama ada perlindungan terhadap inflasi dan daya beli atau inflation hedge. Yang kedua ada mengurangi risiko regulasi pemerintah atau regulatory risk. Yang ketiga ada keseimbangan struktur keuangan internal atau cash flow balancing. Dan yang terakhir ada likuiditas dan akses keluar masuk pasar yang mudah. Ketiganya merupakan saham dengan kapitalisasi pasar besar yang aktif diperdagangkan setiap hari di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menjamin bahwa instrumen investasi Anda bersifat liquid, atau jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan dana mendesak atau ingin mengubah strategi investasi, Anda dapat menjual saham-saham ini secara instan pada harga pasar yang adil tanpa resiko terjebak dalam saham tidur. Di sini saya menyertakan data closing price atau risk free rate, yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah yield SUN 10 tahun dengan rata-rata sebesar 0,44% per bulan. Pada periode penelitian ini hanya saham EXCL yang mampu menghasilkan return rata-rata bulanan sebesar 1,19%, lebih tinggi dibandingkan RF. Sementara itu PT Bukit Asam minus 1,31% dan PT ACES itu minus 4,90%, menghasilkan return di bawah tingkat bebas risiko, sehingga secara umum kurang menarik bagi investor yang mengharapkan kompensasi atas risiko yang ditanggung. Selanjutnya ada perhitungan return saham bulanan dan pertahunan. Di return bulanan itu PT Bukit Asam itu mencapai hasil dari return bulanannya adalah minus 1,30%. Di PT S Hardware itu ada minus 4,19%. Dan di saham XL Aksiata itu ada di 1,19%. Di return tahunannya ada di PT Bukit Asam itu ada minus 6,91%. Di saham S Hardware itu ada minus 34,27%. Dan di PT XL Aksiata itu ada 5,33%. PT Bukit Asam ini return rata-rata bulanan sebesar minus 1,31%, menunjukkan bahwa selama periode pengamatan saham mengalami penurunan nilai secara rata-rata. Di PT S Hardware ini ada rata-rata bulanannya sebesar minus 4,19%, merupakan yang terburuk di antara ketiga saham, mengindikasikan kinerja harga yang sangat lemah. Dan yang terakhir di PT XL Aksiata itu return rata-rata bulanannya sebesar 1,19%, menunjukkan kemampuan menghasilkan keuntungan positif meskipun kondisi pasar sedang mengalami penurunan. Selanjutnya ada perhitungan standar deviasi sebagai resiko total.
Di saham XL Axiata atau hasilnya dari 0,1195 memiliki resiko total tertinggi karena pergerakan returnnya paling berfluktuasi. Di saham PT Bukit Asam itu hasilnya 0,1007 atau juga memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Di saham SRWare itu ada 0,03397 atau memiliki risiko paling rendah, namun return yang dihasilkan juga sangat rendah, bahkan negatif. Tingginya risiko XL masih sama diterima karena diimbangi dengan return positif yang lebih tinggi dibanding saham lainnya. Perhitungan beta terhadap pasar. PT Bukit Asam itu ada minus 0,338 memiliki hubungan negatif dengan pasar. Ketika pasar turun, PT Bukit Asam cenderung bergerak berlawanan arah sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen defensif atau hedging. Yang kedua ada S Hardware di 0,079 yaitu memiliki beta sangat rendah sehingga relatif tidak sensitif terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir ada PT XL di 1069 memiliki beta lebih besar dari 1, artinya pergerakan saham lebih agresif dibandingkan pasar. Jika pasar naik 1%, saham XL ini berpotensi naik sekitar 1069%. Dan yang terakhir ada perhitungan 3 metode kinerja dari Index Sharp, Index Trainer, dan Jensen Alpha. Secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa XL merupakan saham dengan kinerja terbaik karena return per bulan dan per tahunannya adalah dengan hasil positif, mengungguli return pasar. Satu-satunya saham yang menghasilkan excess return di atas risk-free rate memiliki beta positif yang menunjukkan kemampuan mengikuti pertumbuhan pasar. Mendapat nilai Sharp, Trainer, dan Jensen Alpha terbaik. Yang kedua ada PT Bukit Asam memiliki karakter defensif dengan beta negatif, namun belum mampu menghasilkan return yang memadai sehingga kurang menarik sebagai instrumen pertumbuhan. Dan yang terakhir ada PTS yaitu menunjukkan performa paling lemah karena menghasilkan return negatif baik bulanan maupun tahunan, sehingga kurang efisien untuk dijadikan pilihan investasi selama periode penelitian. Kesimpulan dari materi yang saya analisis ini adalah berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Sharp, Trainer, dan Jensen Alpha, saham XL merupakan saham dengan kinerja terbaik selama periode Juni 2025 sampai Juni 2026. XL menjadi satu-satunya saham yang menghasilkan return positif sebesar 1,19% per bulan dan 5,33% per tahunnya, serta mampu mengungguli kinerja pasar. Selain itu, XL memperoleh nilai Sharp dan Jensen Alpha positif yang menunjukkan bahwa saham ini mampu memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan resiko yang ditanggung dan berhasil menghasilkan return di atas ekspektasi pasar. Oleh karena itu, XL merupakan pilihan investasi yang paling efisien dan layak bagi investor dibandingkan PT Bukit Asam dan PTS.